Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu, 21 Desember 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rancangannya Sempurna. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 1 ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami menyadari dan mensyukuri bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna untuk setiap kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, rancangan Tuhan sempurna untuk Nabi Yeremia dan rancangan Tuhan sempurna untuk setiap kehidupan kita masing-masing. Kalau Yeremia dipanggil menjadi nabi, dia adalah dari keluarga imam. Dia dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan pertobatan yang dibutuhkan oleh bangsa pada waktu itu. Dan Tuhan juga memanggil kita di dalam rancangan yang sempurna untuk tugas kita masing-masing. Apa yang firman Tuhan katakan dan apa yang ditugaskan oleh Tuhan kepada Nabi Yeremia. Pada saat itu bangsa Israel dan Yehuda adalah bangsa yang kemudian banyak mengalami tantangan dan kemudian bisa mengalami kekecewaan, merasa ketakutan, bahkan meninggalkan Tuhan. Pada saat itu di dalam kondisi latar belakang yang dipimpin dan kemudian ditekan oleh kerajaan Assyria, sebuah kerajaan monarki yang bagaimana kepala negara itu menjadi kepala pemerintahan dan juga kepala agama, sehingga di zaman waktu itu mereka tidak mengenal Tuhan, tapi mereka politeisme, mereka menyembah dewa-dewa, menyembah dewi-dewi. Mereka juga membangun simbol-simbol dalam bentuk patung-patung, dan sistem pemerintahan yang ada pada waktu itu memiliki sistem kasta, memiliki perbudakan, dan kemudian memiliki hukum yang sangat keras yang disebut dengan hukum mata ganti mata atau disebut lex talionis, adalah sebuah hukum yang berlaku pada waktu itu, sehingga sesuatu yang sangat menakutkan. Dan bahkan yang menegakkan hukum dalam ketidakadilan bisa kemudian memakai hukum secara sewenang-wenang. Di dalam kondisi yang sulit, penuh dengan tekanan, kondisi yang serba susah, dan kemudian merasa diri tidak memiliki pemimpin yang bisa memimpin iman kita. Sementara pemimpin yang ada, raja yang ada, pemerintah yang ada harus membawa kita untuk menyembah berhala-berhala yang mereka sembah. Tatkala kemudian kita berbeda dengan mereka, maka biasanya tekanan akan sangat besar. Sebagaimana pada umumnya, di mana kita berada di sebuah negara, ada budaya, ada sistem, ada keyakinan. Dan di zaman terdahulu tidak seperti saat sekarang. Zaman bagaimana setiap orang dihargai dengan iman percaya masing-masing dengan pilihan masing-masing. Tapi pada waktu itu tidak taat kepada raja, tidak taat kepada pemerintah, tidak mengikuti aturan yang ada, maka kita akan menghadapi kesulitan. Nabi Yeremia dipanggil untuk menyampaikan tentang bagaimana Allah menguatkan, bagaimana Allah menghibur, bagaimana Allah memulihkan setiap anak Tuhan yang berjalan di dalam jalan Tuhan, menghadapi situasi kondisi yang sesulit apapun. Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan menguatkan kita. Sama seperti pada saat setiap sahabat seperjalanan yang ada pada saat sekarang. Mungkin kita tidak mengalami tinggal di Indonesia tekanan-tekanan tentang agama sehebat seperti yang terjadi di zaman Nabi Yeremia. Tapi kita punya banyak sekali godaan-godaan yang bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Mungkin kita diterpa masalah demi masalah. Mungkin kita memang tidak berhadapan dengan kerajaan Assyria, tapi kita berhadapan dengan kondisi ekonomi, kita berhadapan dengan sakit penyakit, kita berhadapan dengan tuntutan-tuntutan kebutuhan yang setiap bulan, setiap tahun bertambah besar kebutuhan, namun pemasukan mengalami kondisi yang semakin sulit. Maka hal ini bisa menyebabkan kita menjadi putus asa dan kita berteriak, di manakah Tuhan? Engkau akan menolong aku atau tidak? Persoalan-persoalan hidup manusia di setiap zaman memiliki pemahaman yang sama. Tapi percayalah, di dalam situasi sulit yang ada, Tuhan memanggil kita, bagaimana kita menjalankan kehidupan. Sebagaimana Tuhan memanggil Nabi Yeremia, kita pun dipanggil oleh Tuhan hidup di dalam jalannya. Kalau kita hidup di dalam jalan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Kalau berbicara tentang kesulitan, masalah, problem hidup, setiap orang mengalaminya. Orang miskin punya masalah, orang kaya juga punya masalah.
Tatkala saya berbincang dengan orang-orang pengusaha, orang yang punya kemampuan ekonomi, mereka juga mengalami kesulitan dalam bentuk yang berbeda. Dan semuanya ini, kalau kita tatkala berhasil, kita jaya, kita punya kedudukan, punya kekuasaan, bisa melupakan Tuhan. Atau kita jatuh miskin, mengalami kesulitan, problem demi problem yang menghadang kita. Kita pun juga bisa meninggalkan Tuhan. Tuhan mengingatkan kita, hidup tidak hanya berbicara tentang bertahan hidup. Hidup tidak hanya berbicara mencari kecukupan, apalagi mencari kelebihan. Tetapi firman Tuhan berkata, sebagaimana memanggil Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku, Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia dipanggil menjadi nabi, dan kita dipanggil juga menjadi utusan-utusan Allah di dalam dunia ini. Bagaimana yang harus kita lakukan? Yeremia melakukan tugas apa yang difirmankan Tuhan, dia jalankan. Demikian juga hidup kita. Kita dipanggil Tuhan dan menyampaikan kebenaran firman Allah kepada kita lewat Alkitab yang kita baca, lewat ibadah, lewat saat teduh. Kita mendengarkan firman Tuhan supaya kita tetap kuat dan tidak meninggalkan iman kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyembah berhala, menyembah dewa-dewi, menyembah patung. Dalam artian adalah kita meninggalkan Tuhan. Tatkala mungkin kita bisa kecewa kepada Tuhan, lalu ada yang menawarkan jalan-jalan yang seakan lebih baik daripada yang Tuhan tawarkan. Dunia, dewa-dewa, kemudian segala sesuatu berbicara tentang janji-janji manis. Kalau kita mengikut Tuhan tertentu, iman tertentu akan dilancarkan. Tapi Tuhan berkata, kita dipanggil bukan berbicara tentang mencari nyamannya hidup, mencari enaknya hidup, mencari lancarnya hidup. Tetapi Tuhan memanggil kita hidup dalam kebenaran, mentaati firman-Nya. Di dalam setiap kesulitan yang ada, Tuhan berkata, rancangannya sempurna. Jangan takut dengan problem, jangan takut dengan kesulitan. Hadapi semuanya dengan pertolongan Tuhan. Dan jangan kita melangkah kepada perbuatan-perbuatan yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Tuhan punya rancangan yang sempurna. Tangkaplah apa yang Tuhan kehendaki untuk kita jalani dalam hidup ini. Tidak hanya bertahan hidup. Bagaimana hidup benar, bagaimana hidup bisa memberkati orang lain. Rancangannya sempurna. Setiap kita memiliki rancangan, memiliki harapan, memiliki keinginan. Tetapi maukah kita menaruh segala harapan, mimpi, keinginan kita sebagaimana doa Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku, sehingga perjuangan hidup kita tidak semata-mata hanya di dalam dunia ini. Kita berjuang, Tuhan sudah memanggil kita, jalankanlah segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan. Hidup kita, nafas kita, waktu kita, karunia kita, talenta kita, dengan berbagai bidang yang ada, dan setiap persoalan yang hidup senantiasa akan menerpa kita. Biarlah kita selalu punya sikap optimis, mempercayai kita hidup di dalam dunia ini. Ada rancangan Tuhan yang sempurna. Tuhan berkata, engkau sudah aku bentuk dalam rahim ibumu. Aku sudah mengenal engkau. Engkau keluar dari kandungan. Aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan Tuhan juga menetapkan kita. Hidup tidak hanya mencari berkat, tapi dipanggil untuk memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah hidup kami ada dalam rancangan-Mu yang sempurna. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Rancangan Tuhan dalam hidup-Mu sungguh sempurna. Amin.